Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan, di mana banyak sekali saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang mungkin di bulan Ramadan sebelumnya masih bersama kita, namun Ramadan kali ini sudah tidak lagi bersama kita karena Allah subhanahu wa ta'ala telah panggil kehadiratnya. Alhamdulillah, karena kita masih bisa menikmati indahnya dan berkahnya bulan Ramadan. Kedua, salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta para sahabatnya. Ikhwan fiddin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah lumrah kita dengarkan di masjid-masjid, di surau-surau, di musolla-musolla, betapa banyaknya para penceramah yang mengingatkan kita tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sebenarnya penuh dengan makna. Makna yang pertama tentunya secara tersurat, yaitu kewajiban menjalankan puasa bagi orang-orang yang beriman. Tapi makna yang kedua yang lebih dalam daripada itu adalah tentang penyerahan diri sepenuhnya kepada setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terkadang lupa disampaikan oleh para ustadz-ustadz atau penceramah, atau mungkin kita secara umum kaum muslimin hari ini. Ketika disampaikan ayat ini, kita hanya menganggap itu sebatas kewajiban, tidak secara menyeluruh, yaitu menyerah sepenuhnya kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahu al-khiyaratu min amrihim ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah menetapkan suatu perintah dan juga Rasulnya menetapkan suatu perintah, ayyakuna lahum, ada pilihan lain, al-khiyarah, ada pilihan lain bagi orang-orang mukmin dan yang beriman, dan laki-laki muslim yang beriman dan juga wanita muslim yang beriman. Ada pilihan lain selain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak pantas. Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minah, tidak ada pantas, tidak layak bagi orang-orang mengaku beriman laki-laki maupun mengaku beriman perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perintah, ayyakuna lahum al-khiyarah min amrihim, ada perintah lain yang mereka ambil selain perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sangat dalam maknanya. Artinya seorang muslim maupun muslimat, apabila Allah tetapkan suatu kewajiban, mereka seharusnya taat, mereka seharusnya menerima dengan selapang-lapang penerimaan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana faktanya hari ini? Faktanya hari ini kita memang belum menyerah kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih memilih untuk hidup tanpa menggunakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di satu sisi kita sholat, kita puasa, kita jalankan kewajiban-kewajiban yang Allah telah tetapkan. Tapi di sisi yang lain, lebih banyak lagi syariat yang kita tinggalkan, lebih banyak lagi perintah Allah yang kita abaikan. Sholat memang rajin, puasa memang rajin, tapi syariat-syariat yang lain seperti berekonomi, bermuamalah, kita tinggalkan. Bersosial, budaya, kita tinggalkan. Bahkan hanya untuk menjalin, mencari kekasih hati pun kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengambil aturan-aturan, gaya-gaya mencari pasangan ala-ala barat yang hari ini mungkin disalurkan melalui media-media
yang ada di televisi, di layar kaca maupun di media cetak. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kalian wahai manusia itu mengambil sebagian isi kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Dan ini adalah sebuah kenyataan bahwasannya kita belum menyerah sepenuhnya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai akibatnya adalah Allah akan memberikan kita kehidupan yang sempit. Jadi Allah Subhanahu wa taala karena melihat kita tidak mengamalkan syariat dengan sepenuh-penuh penyerahan, maka Allah berikan kita kehidupan yang sempit. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian hari ini memberikan banyak sekali kejadian-kejadian, seperti contohnya harga yang semakin melambung tinggi, kemudian biaya pendidikan yang melambung tinggi, biaya kesehatan yang melambung tinggi adalah salah satu bentuk bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang sempit. Akibat dari apa? Akibat dari kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sebagian, apalagi semuanya. Maka ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada esensi bulan Ramadan, yaitu mengambil sepenuh-penuh jalan penyerahan. Tidak lagi beriman kepada Allah, menyerah kepada Allah hanya dengan jalan sebagian. Artinya, manakala Allah menetapkan suatu perintah, idza qadallah wa rasuluhu amran, maka kita mengambil amr tersebut atau perintah tersebut dengan sepenuh penerimaan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.